Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian di instansi pemerintah daerah, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, kabar gembiranya di sini disampaikan bahwa ada kabar gembira buat Bapak Ibu honorer, yang mana tenaga honorer akan diangkat melalui konsep P3K, dan di sini ada penjelasan dari Menteri Pan-RB terkait dengan hal tersebut. Nah, apa dan bagaimana pengangkatan honorer melalui konsep P3K dan penjelasan dari Menpan-RB, Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat Indonesia, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas akan menggunakan konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau konsep P3K sebagai solusi terkait penataan tenaga honorer atau non aparatur sipil negara. Jadi inilah nantinya yang akan diterapkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dalam hal menuntaskan honorer di tahun 2023, yaitu dengan menerapkan konsep pengangkatan orang menjadi P3K di tahun 2023 tahun ini. Sebagai solusi penyelesaian tenaga honorer, konsep P3K tersebut menurut Menpan RB Anas tidak menutup kemungkinan akan diterapkan. Artinya, suatu hal yang wajar diterapkan karena memang salah satu solusi penyelesaian honorer adalah dengan merubah status honorer menjadi ASN P3K. Khususnya bagi tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, pengangkatan melalui konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut. Hal ini guna menghindari PHK massal dan juga pembengkakan anggaran dalam menuntaskan persoalan pegawai honorer tersebut. Jadi untuk itu pemerintah akan menghapus pegawai honorer atau non-ASN tersebut, yakni yang dijadwalkan pada November 2023 mendatang ini. Untuk itu pemerintah akan menghapus honorer ya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa tenggat waktu penghapusan honorer ini yaitu 28 November 2023. Penyelesaian tenaga honorer tersebut ini merupakan suatu amanat dari Undang-Undang atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas terus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat berikut dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten, Kota, dan juga Gubernur se-Indonesia terkait solusi bagi tenaga honorer yang jumlahnya sampai 2,3 juta tenaga honorer tersebut yang telah terdata melalui database BKN dan Menpan RB pada tahun 2022 yang lalu yang diteruskan pada tanggal 15 sampai 31 Maret 2023 tahun ini. Jumlah honorer yang telah tercover ada sampai 2,3 juta orang, bahkan lebih. Sementara menurut DPR RI, ini terutama dikomentari dari Komisi 2 DPR RI, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Magirsang bahwa sebenarnya jumlah honorer bukan hanya yang 2,3 juta yang telah terdaftar dalam database BKN, tetapi mencapai kurang lebih 5 juta orang. Dari jumlah sebanyak 2,3 juta tenaga honorer tersebut, tidak menutup kemungkinan menggunakan konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan konsep P3K. Menteri Anas terus berkoordinasi dengan DPR, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Gubernur Indonesia
terkait dengan solusi untuk tenaga honorer ini yang jumlahnya 2,3 juta sekian tenaga non-ASN. Konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut yakni berupa konsep P3K dengan sistem kerja tetap maupun tidak tetap. Misalnya, kayak tukang sapu, tukang kebun, itu kan cek log dari pagi sampai sore. Apakah mereka memang harus cek log dari pagi sampai sore? Ini kata Menteri Anas. Nah, tentunya ini para tenaga honorer tersebut akan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jangan-jangan cukup kerja pagi sama sore bisa kerja lain tapi tetap dengan gaji insentif yang sama, misalnya imbuh Menteri Anas. Berdasarkan masukan dari DPR dan sejumlah pemangku kepentingan, penanganan honorer dilakukan dengan prinsip menghindari pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK massal, serta pembengkakan anggaran. Selain itu juga, dalam hal penanganan honorer juga tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN selama ini sesuai dengan regulasi yang ada. Lebih lanjut, Menteri Penanganan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menilai kontribusi pada tenaga honorer atau non-ASN tersebut dalam pemerintahan sangat signifikan. Atas hal itulah, pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan terkait penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN tersebut tanpa adanya PHK massal. Sementara terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K, maka konsep tersebut akan diterapkan melalui mekanisme perekrutan dalam CASN tahun 2023. Menteri Penanganan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden Jokowi pada 16 Juni 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Anas terkait penanganan tenaga honorer itu agar mengambil solusi sebelum berakhir pada 28 November 2023 mendatang ini. Nah, inilah yang membuat Bapak Ibu honorer gembira ya. Sebagaimana hal ini telah disampaikan oleh Presiden kepada Menpan RB bahwa penyelesaian tenaga honorer adalah sebelum 28 November 2023 mendatang ini. Berdasarkan penataan dan validasi data dari Kementerian Pan-RB, jumlah tenaga honorer atau non-ASN tersebut saat ini mencapai 2,3 juta orang. Jadi, itulah informasi terkait Bapak Ibu yang merupakan kabar gembira dan informasi terkini terkait dengan penuntasan honorer yang akan diterapkan oleh pemerintah melalui Menpan RB, yaitu dengan menerapkan konsep P3K dengan penjelasan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.